Ada banyak kejadian yang terjadi selama seminggu ini. Dan beberapa kejadian tersebut bahkan membuat heboh jagat dunia maya dan menuai berbagai macam tanggapan dari warganet. Mulai dari aksi maling gagal, momen tak terduga pemilu, dan masih banyak lagi. Kali ini kita bakalan rangkum kejadian-kejadian tersebut di Viral of the Week. Viral di media sosial dengan suara teriakan penjaga masjid yang berhasil gagalkan aksi bandit pecah kaca di halaman Masjid An-Najah, Kranji, Bekasi. Dalam video tersebut tampak mulanya ada dua orang yang berhenti di parkiran masjid. Salah satu pria tersebut pun turun dari motor dan langsung memecahkan kaca mobil berwarna hitam. Di tengah aksi para pencuri itu, tiba-tiba terdengar suara jeritan seorang pria yang berusaha gagalkan aksi kedua pelaku. Ternyata aksi pencurian ini diketahui oleh si penjaga masjid. Dengan secepat kilat si penjaga masjid menuju ke arah mobil hitam yang telah dipecah kacanya. Bahkan si penjaga masjid tersebut sampai melompat dari tangga agar bisa lebih cepat mengejar pelaku. Mendengar teriakan dan melihat si penjaga masjid, akhirnya kedua pelaku ini kabur meninggalkan lokasi kejadian. Diketahui saat para pelaku beraksi, si pemilik mobil sedang pergi melakukan taksiyah. Meski kaca mobil itu sudah berhasil dipecahkan, beruntungnya para pelaku gagal mengambil barang yang ada di dalam mobil tersebut. Saat video ini diunggah ke dunia maya, video tersebut viral dan banyak dari warganet yang memuji aksi pria si penjaga masjid. Anggota kepolisian memiliki strategi khusus dalam mengungkap dan menangani sebuah kasus, termasuk kasus narkoba. Tidak jarang hal ini membuat pihak kepolisian terus mengubah dan menyusun strategi untuk bisa menangkap para pelaku yang terlibat dalam kasus narkoba. Seperti penyamaran yang dilakukan oleh seorang polisi asal Peru yang satu ini. Pasalnya, penyamarannya terbilang unik dan tidak biasa. Tepat menjelang hari Valentine, polisi tersebut menyamar menjadi karakter boneka teddy bear. Dengan kostum teddy bear, polisi tersebut berpura-pura mengirim bunga dan coklat kepada seorang wanita yang diduga menjual narkoba di kawasan Kota Lima. Operasi penangkapan bandar narkoba itu juga dibantu oleh beberapa polisi lain yang turut menyamar sebagai pekerja untuk memaksa tersangka pengedar narkoba keluar dari rumahnya. Wanita bandar narkoba tersebut antusias bertemu si boneka teddy bear. Ia juga tampak senang mendapatkan hadiahnya itu. Namun saat kembali pulang menuju rumahnya, wanita tersebut langsung disergap oleh beberapa anggota polisi yang telah bersiaga. Que sale alguien comenzamos a caminar. No le creo si la salta. La sacó. Tranquilo. Graba. Atrás. Pero no va a subir ahí. Súbela atrás. Viral di media sosial dengan sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita India yang menceritakan bagaimana dia bertemu dengan seorang penjual es krim yang menolak menjual es krim kepada keluarganya karena mereka beretnis India. Dalam video yang diunggah di TikTok oleh pengguna yang bernama Priyanka 23, perempuan tersebut mengatakan awalnya keponakannya yang masih kecil ingin membeli es krim dari pedagang dengan sepeda motor saat mereka sedang piknik di Pantai Remis, Kuala Lumpur, Selangor. Namun saat membeli, si penjual es krim mengatakan kalau dirinya tak menjual es krim untuk orang India. Mendengar perkataan itu, wanita tersebut mengatakan bahwa keluarganya terkejut dengan perkataan pedagang itu. Dan mereka sempat bertanya mengapa dia tidak menjual es krim ke orang India. Menjawab pertanyaan itu, pedagang tersebut kemudian menceritakan bahwa dia baru-baru ini terlibat perkelahian dengan sekelompok orang India yang mabuk. Penjual es krim tersebut kemudian memperlihatkan surat laporan polisi yang dibuatnya tentang perkelahian tersebut itu yang telah ditempel di gerobak es krim miliknya.
Heboh di media sosial seorang wanita berhijab yang melakukan gerakan menyerupai sholat akan tetapi menghadap ke timur. Diketahui wanita itu mengaku beragama Kristen Ortodoks. Ia dibaptis pada 13 Januari 2024 dan nama baptisnya adalah Maria. Video yang sedang heboh rupanya diunggah oleh pemilik akun TikTok bernama Esther Sekar Cinta. Di beberapa unggahannya, ia memperlihatkan ruangan yang dipakai untuk sembahyang. Tempat ia sembahyang ada sebuah lemari yang berisi foto-foto Yesus Kristus dan ada lilin menyala. Selain itu ada seperti dupa di bawahnya. Ia mengaku jika Kristen Ortodoks ini sehari sembahyang 7 kali. Waktu sembahyang dalam Kristen Ortodoks hampir sama dengan sholatnya orang Muslim. Ada beberapa momen unik dan tak terduga selama pemilu 2024. Salah satunya adalah sejumlah warga di Ampera Raya, Kuburaya, Kalimantan Barat kompak untuk tidak memilih alias menjadi golongan putih pada pemilu 2024. Terlihat tempat pemungutan suara yang semestinya ramai dikunjungi malah terlihat sepi. Hanya ada beberapa petugas KPPS yang berjaga di TPS tersebut. Alasan mereka kompak menjadi golput lantaran menilai pemerintah tidak tegas dalam menangani data kependudukan. Peristiwa bermula ketika para warga yang berada di RT 23 RW 03, Saigon, Pontianak, Kalimantan Barat malah terdaftar di wilayah Ampera, Kabupaten Kuburaya. Meski warga melakukan protes saat coklit sejak Maret 2023 lalu, namun hingga masa pencoblosan pada Februari 2024 tak kunjung mendapatkan solusi. Warga mengaku gerakan golput massal ini dilakukan atas kemauan sendiri. Tidak ada satupun pihak yang menginisiasi gerakan ini. Pada momen yang satu ini memperlihatkan seorang pria yang meluapkan rasa kecewanya dengan tangisan karena paslon capres dan cawapres yang didukungnya kalah unggul dalam perhitungan suara. Emang apa? Kenapa emang? Udah nggak usah sedih. Ini nggak ada pencarian. Lu emang udah dia belum keluar. Udah bang, udah ulang lagi bang. Sabar. Besok nanti ada pemilihan lagi. Gak bakalan bang, begini. Gak ada pencarian bang. Udah malu banyak ngomong. Begini gua gak ada. Udah malu. Banget. Ya gue tinggal nih di Pokep nangis. Menjadi saksi di TPS bukanlah perkara gampang. Selain harus teliti dan jeli, para saksi ini juga harus siap mental dan stamina untuk begadang. Pada momen yang satu ini memperlihatkan diduga aksi caleg di Kecamatan Sempuh, Banyuwangi, tarik kembali bantuan paving yang sedianya akan digunakan untuk pemavingan jalan kampung di Dusun Panjen dan Simberejo. Hal tersebut dilakukan oleh sang caleg diduga karena hasil perolehan suara tidak sesuai dengan ekspektasi. Lo ni tenan nih dicupuk nih, kilo nih. Tiba kalah nih, gak sesuai karo lek dundum. Itu tadi kumpulan kejadian di Viral of the Week. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.